seperti biasa Jis, kita sering bermasalah dengan istilah bisnis nih Jis. Yang kadang itu kita, ini tuh apa sih maksudnya gitu loh. Ya. Nah ini ada istilah scale up Jis. Baru. Oke. Ini istilah apa nih Jis? Tepatnya apa nih scale up di dunia bisnis nih? Munculnya itu sekitar ya 3 tahun lalu lah. Zaman-zaman pandemi. Sebenarnya scale up ini sama kalau ditranslate itu artinya berkembang. Berkembang ya? Berkembang. Ada juga istilah yang lainnya itu multiply. Ada multiply, ada level up. Oh, level up ya. Terus ada scale up. Sama. Mirip-mirip itu Sama. maknanya gitu ya? Bukan mirip lagi, sama. Sama artinya? Sama. Ya kalau dalam bahasa Indonesia itu sinonim ya? Sinonim. Persamaan kata Sinonim. tuh. Cuman nggak ngerti lagi, kok dibikin lagi istilah baru gitu. Naik kelas sama naik level, ya berkembang, maju, sama situ sebenarnya. Maksudnya sama gitu ya? Maksudnya ke situ, scale up itu. Tapi kalau dari segi bahasa, scale itu kalau ditranslate itu kan skala ya. Skala tuh apa ya? Luasan? Luas ya. Bisnisnya lebih luaskan gitu. Oh, kalau secara harfiah nih ya? Iya, secara harfiah. Cuman ya itu juga sebenarnya intinya. Iya sih. Gimana caranya bisnis kita lebih maju, udah gitu. Nah tapi karena istilah ini apa namanya kayak semacam jadi istilah baru nih di dunia bisnis ya, yang apa era-era pandemi lah ya. Ya. Ini tepatnya apa khususnya seperti apa Jis? Nggak ada. Apakah misalkan gitu yang tadinya bisnisnya itu nggak punya online jadi punya online gitu, tapi ya itu bentuk kemajuan juga sih ya. Itu bentuk kemajuan juga. Cocoknya gini, gimana sih cara nge-scale up bisnis offline? Bagaimana cara nge-scale up bisnis online? Gitu. Oh, oke. Kalau kamu bisnisnya offline, gimana nih biar lebih berkembang gitu ya? Nah, gitu. Kalau misalkan bisnisnya online, ya gimana nih bisnis online kita lebih banyak lagi gitu ya? Ya, bener. Oke. Kalau dibahas sebenarnya sangat singkat ini. Ya udah intinya itu aja gitu. Intinya di situ ya. Intinya di situ. Nih contoh kalau online ya. Cara men-scale up bisnis online. Satu, misalkan main di marketplace cuman Shopee doang, ditambah ke Tokopedia. Tambah ke Lazada gitu. Perluasan ya. Perluasan. Gitu aja sebenarnya. Terus yang tadinya mungkin bikin konten di Instagram nambah ke TikTok, ke YouTube gitu. Berarti kalau teman-teman sudah melakukan itu, misalkan bisnis online ya berarti sudah scale up nih. Ya udah scale up itu sama. Maksud sudah terpenuhi dari maksud dari scale up ya. Gampang sebenarnya. Oke. Gak perlu seminar scale up. Soalnya tuh kan kalau ada di seminar scale up bisnis kamu misalnya gitu. Ya itu caranya gampang. Kayak yang rumit gitu, kayak yang teorinya tuh menjelimet misalkan gitu loh. Ya, cuman memang ketika ditambah misalkan marketplace-nya ditambah, otomatis ngurusnya jadi juga semakin berat gitu. Kita ngurusnya semakin berat dan memungkinkan kita bisa jadi nambah admin gitu. Jadi nambah marketplace, nambah admin karena harus diurus juga dong gitu. Nguploadnya konsisten, Benar. beriklannya atau apanya gitu. Dan mungkin juga harus dibedakan ya antara di Instagram dengan di TikTok gitu ya gaya-gayanya. Benar. Karena usernya beda-beda gitu ya. Tiap platform beda-beda sosial medianya, bahkan di Shopee karakter pembelinya gimana, di Tokopedia pembelinya gimana gitu. Itu harus dipelajari lagi jadinya gitu. Nah, mungkin maksudnya itu scale up itu seperti itu gitu. Jadi nambah berat kerjaan, kalau bisa sih nambah orang juga gitu. Ya kalau yang offline-nya berarti kalau punya toko satu berkembang jadi punya 2 toko gitu ya. Berkembang jadi punya 3 toko gitu ya. Terus kalau punya karyawannya tadinya cuma 5 berkembang jadi 10 gitu ya. Benar. Oke. Simpel sebenarnya. Ya itu scale up. Oke. Yang susah justru bukan scale up-nya kalau menurut saya sih yang susah. Oke, apanya nih? Lakunya. Misalkan untuk membuka cabang itu mudah, ya tinggal nyewa toko, nego-nego misalkan nyari toko yang sesuai budget lah, tinggal
drop barang, buka udah, tapi kan lakunya ini gitu. Benar. Yang susah itunya. Bikin akun, misalkan kita punya akunnya Shopee, buka akun di Tokopedia, gampang ya. Gampang, tinggal daftar aja. Mudah. Bener. Cuman biar laku nih yang susahnya nih. Biar laku di Tokopedia gimana? Itu kan PR-nya. Nah, benar. Harusnya yang jadi fokus sih di situ harusnya sih. Daripada misalkan teman-teman lagi pengen nambah ilmu baru nih. Tapi teman-teman misalkan jualannya di Shopee. Jangan ikutan seminar scale up, tapi ikutannya misalkan cara berjualan di Tokopedia. Nah, lebih bagus di situ ikutan fokus ya, jadinya ikutan belajar di situ. Iya, benar. Jadi kita mau merambah ke Tokopedia, ya kita perlu ilmu tentang seluk-beluk administrasi dan sebagainya Tokopedianya ya. Iya. Oh iya gitu. Iya. Jadi ketimbang kita ya bagus sih mempelajari semua ya, cuman lebih worth it kalau misalnya kita langsung mempelajari yang cabang yang lainnya gitu. Ya, kalau scale up kan sebetulnya umum ya. Ya. Mungkin dijelaskannya tadi bakal banyak tuh. Ya. Kayak kalau misalkan scale up bisnis online kamu, dia ngejelasin soal yang Tokopedia, soal ngejelasin Shopee, ngejelasin Lazada, ngejelasin TikTok, ngejelasin ini. Jadi umum secara semuanya. umum, bener secara gitu umum. Kan. Tapi kalau tadi seminar cara berjualan di Tokopedia, ini pasti lebih detail lagi ya. Iya, lebih dalam lagi tentang Tokopedia. Walaupun misalkan kita kan kalau scale up mungkin kita jadi tahu Lazada, Tokopedia, Shopee. Nah, sedangkan kalau ikut yang Tokopedia aja berarti kan cuma 2 misalkan. Ya nggak apa-apa, tapi kan lebih fokus gitu. Benar. Peluang kita terjualnya gitunya jadi lebih tinggi dengan pengetahuan kita secara detail tentang Tokopedianya gitu. Benar. Oke. Nah, terus yang kemungkinan sih yang dibahas ya, saya nggak pernah ikutan seminar scale up, tapi pasti ada bukunya. Beli bukunya dan mahal itu. Ya mungkin lebih ke misalkan scale up bisnis KP bagaimana, scale up bisnis baju bagaimana gitu. Jadi lebih ke secara umum scale up tuh ini gitu. Cuman tidak fokus ke teknik yang membuat kita laku apa gitu sebenarnya. Benar. Kalau cuman buat nambah toko tadi mah ya gampang gitu ya. Nambah toko sih gampang, kalau ada uang ya tinggal nyewa gitu tuh. Bener. tapi kalau misalkan nambah toko plus cara jualannya secara detail, cara mendekornya, cara ininya, cara marketingnya, misalkan ya di tempat yang baru ini gimana gitu. Mungkin lebih baik kalau misalkan ikutan seminar cara bikin franchise misalkan, atau apa ya, bisa juga tuh kalau ada cara jualan offline yang laku misalkan apa. Ya berarti fokus gitu ya. Kalau kita lebih merekomendasikannya terfokus pada satu tema aja gitu ya kalau ikutan itunya seminarnya ya. Ya, karena kalau untuk bisnis saya pengen maju nih, kita udah tahu sih jawabannya gitu. Pasti bisnisnya apa? Misalkan saya minuman pinggir jalan. Oh, punya berapa cabang? 1, ya tinggal bikin lagi kan gitu. Semua orang juga tahu lah gitu. Untuk maju itu perlu cabangnya banyak. Semua orang kan tahu itu. Bener. Jadi goal setiap pengusaha kan gitu. Iya, tapi mungkin yang perlu diketahui adalah, bagaimana nih cara mengawasi kalau buka cabang, pengawasannya bagaimana, manajemen keuangannya, gitu kan, terus ngatur karyawannya, gitu kan. Bener. Nah, lebih baik kita ngambil pelajaran-pelajaran yang spesifik tadi, misalkan cara mengatur karyawan. Nah, lebih baik kita ikut seminar yang itu, misalkan. Iya. Atau tadi yang cara mengatur keuangan manajemen. Kalau punya cabang gitu ya. Bisnis waralaba, cara mengatur keuangan gimana? Iya, gitu. Dibanding scale up bisnis minuman pinggir jalan gitu ya. Cuman ya cukup buka cabang aja sebetulnya gitu ya. Oke. Nah itu tadi yang ada juga yang misalkan nambah produk, scale up dengan nambah produk bisa masuk scale up juga untuk agar pembeliannya makin banyak gitu. Yang tadinya misalkan kita jualan minuman nih, kita tambah sama cemilannya gitu. Yang tadinya cuma beli minuman, tiba-tiba orang jadi beli minuman dan cemilannya, jadi 2 kan belinya. Yang tadinya harus ngeluarin uang misalkan 5.000 jadi 10.000 gitu. Iya. Nah itu scale up juga sebenarnya.
Tapi gimana nih tambahannya ini laku kalau kita ya? Nah, yang susah justru itu gimana caranya laku gitu. Oke, benar. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau ngomongin scale up itu selesai di apa namanya perluasan bisnis kayak gitu ya, kayak nambah toko atau buka akun media sosial baru kayak gitu ya. Selesai di situ. Selesai itu dan nggak tahu kenapa ini ada istilah ini nih. Bener emang kayaknya ciptaan coachnya ini. Coach bisnis ya. Ya, karena dulu kan ada level up sama, terus kalau dulu zaman istilahnya multiply itu penggandaan. Jadi bisnisnya harus bisa digandakan. Misalkan kita jualan baju di mana tokonya satu digandakan jadi 2, jadi 3 kan itu sama aja gitu. Multiply bisnis Anda ya gitu. Awalnya tuh dulu kalau istilah kerennya mungkin multiply bisnis gitu ya. Dulunya terus berkembang jadi atau berubah gitu ya, berubah jadi level up bisnis. Level up bisnis, naik level. Oke, naik level bisnis. Kemudian setelah itu zaman pandemi muncul lagi istilah baru. Scale up bisnis. Tapi itu aja ya sebetulnya ya. Sebenarnya ya intinya itu sih intinya gimana caranya bisnis maju gitu. Nah buat teman-teman gimana nih? Ada yang mau ikutan? Ada yang pernah ikutan kan nih? Ya coba komen-komen deh. Apakah yang kita obrolin ini enggak kok ketika misalkan ikutan seminar bisnis scale up isinya ada kok yang terperincinya misalnya gitu. Ya silakan komen-komen ya. Komen-komen di bawah ya. Saya search juga di YouTube ya tentang scale up ini. Memang yang terakhir ngebahas memang di 2 tahun yang lalu. Gitu ya. Sekarang udah mulai redup lagi kayaknya istilah itu. Istilah itu ya? Oke. Harus bikin istilah baru nih. Coach ayo bikin istilah lagi. Atau nanti 1 tahun lagi 2025 ada istilah baru nih soal itu. Apa mungkin ya? Ya, bisa jadi Kibunisen yang bikin istilah nih nanti. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman pengen scale up bisnisnya bagus nih Jis. Nah bisa banget nih. Buka cabang tapi apa namanya desain gerobaknya bagus kayak gitu. Atau buka toko online baru tapi desainnya bagus gitu. Salah satu faktor yang membantu scale up itu desain gitu ya. Teman-teman bisa mulai misalkan mendesain kemasannya, mendesain karena mau buka cabang, wah saya mau bikin gerobaknya yang bagus atau menu-menunya yang bagus ya, misalkan bikin toko ayam, bikin apa, bikin iklannya, terus bikin ya pokoknya segala desain terkait bisnis bisa order di Kibunisen. Selain itu bisa juga scale up misalkan yang tadinya Shopee-nya biasa jadi Shopee Mall. Benar. Dari Tokopedia biasa jadi Tokopedia Official, jadi TikTok Shop. Nah, itu bisa juga dengan daftar merek. Nah, karena Kibunisen ini menjual jasa pendaftaran merek juga. Bisa langsung hubungi ke nomor yang ada di bawah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.